Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal motor bekas ya. Entah apa sekarang ini tepat ya untuk ngomong soal motor bekas, karena sekarang ini kan PPKM ya. PPKM itu orang nggak boleh kemana-mana. Jadi apa ya istilahnya? Karena orang nggak boleh kemana-mana, banyak yang penghasilannya turun dan ya terpaksa memilih untuk jual motor. Kalau dari omongannya yang dari pabrikan motor, sekarang ini penjualan motor cenderung menurun. Mobil juga kayaknya ya, karena jadi lebih sedikit kebutuhan orang untuk keluar rumah. Ya pakai gampangannya contohnya keluarga penulis lah ya. Istri sekarang memang masih tetap belanja, tapi anak wes nggak sekolah kan ya, di rumah terus, sembarang online. Keluar itu ya cuma untuk main ke rumah temennya. Kalau mau motor dijual satu itu nggak banyak efeknya, karena memang jadi jarang butuh keluar-keluar. Nah itu juga sebabnya pasar motor bekas itu anjlok katanya ya, karena banyak yang ingin jual motor. Entah apakah yang motor-motor ukuran besar cc 250 itu termasuk atau enggak. Tapi kalau pasar motor 150 cc kayaknya ya, jatuh ya bekasnya ya. Tapi dengan harga jatuh ini juga bikin pasar jadi bikin motor bekas jadi menarik. Karena apa? Ya jadi banyak pilihan motor bekas. Karena banyak pilihan, harga kan ya bisa turun juga. Tapi ya turun-turun nggak banyak ya. Sekarang ini penulis lihat ada motor NMAX kondisi mulus, NMAX Old ya, jual 22 juta, ada yang nawarkan 18 juta juga. Sebelumnya penulis lihat harga itu ya ada sampai 27 tapi biasanya ya 25, 24. Jadi turun banyak harganya. Kalau untuk motor lainnya ya banyak turun juga. Tapi tentu harga rendahnya tetap ya. Kalau beli motor bekas rasanya kok ya, kalau masih mikir gaya, mau gaya bagaimanapun kalau motor bekas itu nggak gaya ya. Jadi pilih motor yang premium gitu, kayak NMAX atau PCX itu alasannya kecil, kecuali memang kebutuhan, butuh yang cc-nya gede gitu ya, pengen yang tenaganya gede beda lagi. Kalau soal gaya rasanya ya nggak cocok ya jadi pedoman sekarang ini. Kalau pingin gaya ya harus motor baru. Gaya kok pakai motor bekas, nggak bisa. Coba lurus lagi lah.
mungkin ada yang beli motor Matic ini pertimbangannya beli bekasnya apa ya, orang itu kadang butuh nyaman. Nyaman apa ya, kalau motor-motornya itu maksi enggak ya, ya motor Matic manapun susah ya untuk cari nyaman itu, karena ya gimana ya, kebanyakan pabrikan itu desain suspensi itu kenanya wis sembarangan. Jadi kalau empuk terlalu empuk, keras terlalu keras, yang ngepas itu jarang. Kalau yang contoh terlalu empuk itu Aerox ya, awal-awal. Kalau yang terlalu keras ya Nmax awal-awal ya. Ya sampai sekarang pun tetap keras. PCX itu termasuk empuk, tapi ya masih menyakitkan juga. Vario itu keras, yang akhir-akhir apalagi. Honda Beat dulu-dulu empuk, sekarang keras. Yang untuk apa? Genio sama apa? Scoopy juga makin keras, Kak. Ya problemnya sih utamanya karena desain engine mounting ya. Entah mengapa pabrikan Jepang pakai desain engine mounting yang bikin motor nyentak suspensinya kalau kena tambalan jalan. Kalau pas gelombang perbedaan permukaan jalannya kecil enak, empuk. Pas perubahan permukaan jalannya besar, wah bikin sakit pinggang wis. Kalau pengen motor Matic yang nyaman, rasanya cuma Suzuki ya, Suzuki Spin, Suzuki Next, Next 2, Address, itu motor-motor yang nyaman. Nggak bisa dipakai misalnya perbandingan dengan motor Honda atau motor Yamaha. Nyaman kan ada dua, dari joknya dan suspensinya. Nah kalau dari jok ya cukup banyak sih yang nyaman. Ada Lexi, Aerox, Nmax, PCX, Scoopy. Itu pilihan yang masuk akal. Cuma ya tetap suspensinya itu bikin sakit pinggang. Mungkin kalau sudah beli Matic itu yang gak mikiri gengsi, sebenarnya motor Matic apapun itu bisa dibuat nyaman. Cuma tentu ada yang mahal, ada yang murah. Yamaha itu termasuk lumayan terjangkau. Nah kalau yang Honda itu mahal. Kalau yang termasuk murah sih ya, wah banyak polisi, ada apa? Nanti ada cekatan lagi kah? Harga Honda itu kemahalan gitu ya. Harga bisa sampai berapa kali lipat itu? 2 kali lah ya. Bisa aja 50% lebih mahal. Yang namanya motor ya, itu sering kali ya orang mikirkan
tahunnya yang paling baru, padahal tahun yang paling baru belum tentu lebih baik daripada yang tahun lama. Apalagi kalau apa yang sekarang ini motor kan makin ringkih ya. Bisa aja motor umur 3 tahun itu nggak beda daripada umur apa 10 tahun, bisa aja nggak beda. Justru kalau misalnya cari motor kondisi mulus umur 10 tahun itu dijamin malah lebih baik daripada yang umur 3 tahun yang sudah mulai banyak bermasalah. Ya namanya motor ya yang pakai macam-macam. Biasanya kalau motor utuh umur 10 tahun itu berarti ya perawatannya bagus. Tapi motor umur 3 tahun kita nggak tahu itu apakah dirawat dengan baik atau enggak. Kalau nggak dirawat dengan baik bakal banyak yang harus kita ganti. Apalagi kalau motor sekarang itu orang jual motor itu karena motornya bermasalah. Jadi kalau 2 tahun dijual, setahun dijual, 3 tahun dijual, bisa jadi karena motornya ada masalah. Kayak PCX 160 ini kan banyak masalah ya. Kalau masalahnya bisa dibilang apa ya, ringan ya, nggak berat, nggak sampai mesinnya hancur atau apa. Tapi yang bikin jengkel ya, sering jengkel. Contohnya soal kasus water pump itu ya, bocor kan. Sebenarnya kalau dibilang ringan ya ringan, tapi banyak yang jengkel. Terus soal getar, itu kalau dibilang ringan ya ringan, mesinnya masih jalan. Tapi ya itu bikin jengkel. Kalau motor merek Honda sih biasanya ya orang jual motor tiap ada model baru ya. Itu dulu ya, kalau sekarang beda lagi. Ya penulis sekarang lagi istilah motornya terlalu banyak, jadi masih nggak kepikiran untuk beli motor. Tapi seandainya penulis harus beli motor, itu motor yang penulis hindari adalah Honda. Satu, mahal. Dua, kualitas macam-macamnya itu di bawahnya motor lain. Banyak bagian yang kecil-kecil ya, kalau mesin mungkin masih jalan lah ya, mungkin Yamaha lebih ringkih, suspensi Yamaha lebih keras, tapi yang lain-lain misal seperti laker ban atau apa itu kayaknya lebih mirip Yamaha ya. Ya tentu boleh aja milih Suzuki itu lebih awet daripada motor Yamaha atau Honda. Cuma masalahnya kan jarang ya Suzuki ya. Nyari ada sih. Tapi kalau yang sudah ada rusak-rusak, cari partai itu yang susah, cari komponennya. Apalagi body. Jadi milih motor langka yang umur lama ya itu problemnya. Kalau ingin mempercantik susah. Bicara soal keawetan mesin atau keawetan apapun lah ya,
Kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan itu? Kira-kira komponen apa yang perlu diganti, dibenahi gitu. Kalau ampas rem, kalau soal ban gitu ya, yang termasuk konsumtif sudah normal lah ya. Normal kalau ganti ban, ganti apa gitu kan, bukan hal yang apa perlu dipikirkan ya, cuma bisa untuk nego harga gitu, karena kan kalau motor ganti ban itu lumayan ya. Yang perlu dari luar dulu gimana? Yang pertama sih suspensi ya. Kalau suspensi mau bagaimanapun motor Jepang, kalau suspensi umur 3 tahun masih bagus itu ya berarti hebat banget ya. Rasanya cuma Suzuki tok yang bisa gitu, Suzuki yang lama pun, bukan Suzuki baru. Jadi kalau Suzuki baru ya podo aja lah suspensi itu ya, kalau mau dipakai terus nggak peduli kenyamanan, iya nggak usah diganti ya nggak apa-apa. Kalau ingin nyaman ya wajib ganti. Stopper ya wajib diganjel ya, beda motor beda posisi stopper itu. Engine mounting ya, engine mounting encelnya ada 2 kalau di motor matic. Itu kalau ingin nyaman, beneran nyaman, wajib ganjel. Terus knalpot itu kadang beberapa motor itu suka putus ya, atau goyang, atau ya bermasalah lah, sehingga bautnya itu sering copot-copot sendiri. Motor Suzuki Spin penulis itu termasuk yang gampang copotan, itu harus perhatikan. Ada juga yang bolong yang perlu ditambal, biasanya gitu yang knalpotnya berat. Knalpot berat itu ya Satri ya Mio ya Suzuki. Kalau Honda rasanya enggak ya. Honda rasanya enggak. Honda itu knalpotnya termasuk enteng ya. Selain itu mungkin kekuatan rangka ya, tapi ini ya sulit ya nilainya, gimana caranya. Suspensi depan itu biasanya wis bocor, wis karu-karuan. Motor Honda yang 3 tahun pun bisa gitu, apalagi yang ya jalannya nggak mulus yang punya sebelumnya. Rusak itu wajar. Jangankan 3 tahun, setengah tahun aja sudah ada yang komplain kok. Suspensi depannya jadi nggak enak. Terus apalagi soal rem. Kalau rem tuh Honda itu paling sulit pelumasannya ya, CBSC itu. Kalau motor Yamaha yang pakai ABS, yang knalpotnya kurang panjang, kayak contohnya NMAX ya, itu sering rusak kan ABS sih, unit ABS rusak. Maklum kena air karena sambungan spakbore kependekan. Jadi kalau pas musim hujan basah kuyup unit ABS ya, harap gak rusak ya kok. Kalau sudah ABS rusak, wah mahal ya. Gantinya 700, dibuat non ABS ya malah total 2,5 juta katanya. Suara mesin kasar, gak seneng jelas pakai Amsoil Signature ini ya.
10W50 ya, udah 5W50 ya. Sering ngomong 10W50, mestinya 5W50, belakangnya 50, tapi kok iya mengandung PAO, tapi kok iya. Terus lagi kalau soal kabel speedometer, Honda itu yang paling lemah ya, paling gampang putus mekanismenya, entah kenapa ya. Yang akhir-akhir ini kayaknya diperbaiki pakai apa, pakai kabel yang nyambung kardan, jadi kecepatan dihitung dari gardan nih. Embuh lebih baik atau enggak, kayaknya enggak tahu ya. Apalagi kalau komstir, bearingnya komstir Honda itu lemah, entah lakernya ban juga lemah atau enggak ya, itu ya kadang jadi PR. Kalau motornya sering kena banjir ya mau Yamaha, Suzuki, Honda sama aja ya, bakal lemah juga. Nah kalau untuk mesin ini kalau Honda suaranya kasar kayak apapun nggak pernah orang minta ganti ya, jadi kelotak harus dibiarin. Tapi biasanya lebih kuat ya daripada punya Yamaha. Kalau mesin loh ya, mesin itu yang bagian ruang bakar ada gear-gearnya macam-macam tuh. Honda kuat, yang Suzuki nomor 1, terus Honda termasuk kuat. Kalau yang Yamaha itu kan entah kenapa agak ringkih kalau soal mesin. Ada yang masalah misalnya idle naik turun, itu penyakit sulit disembuhkan ya, karena baknya ECU-nya Yamaha ya. Terus boros banget, nah itu juga baknya ECU Yamaha. Jadi kalau dapat motor Yamaha ya kemungkinan besar boros banget kalau bekas. Kalau Honda boros ya boros mungkin 1:30, 1:40, tapi kayaknya mesti lebih irit ya kalau kata orang-orang. Kalau Yamaha itu ya entah kenapa mesin itu, apalagi yang VVA loh ya, yang VVA itu kalau pengen suaranya halus gantinya bisa banyak. Biasanya yang paling sering kena itu noken as ya, apa Templari noken as, tahu po itu. Nah kalau yang lemah juga biasanya itu CVT. Nah kalau CVT ini dari perawatan, bukan dari sering enggaknya servis loh, perawatan. Soalnya servis kadang itu cuek sama bagian CVT. Kalau bagian pemiliknya itu nggak ngerti, CVT sering dicueki, padahal ya CVT itu bagian yang harus sering dirawat. Jadi nggak cuma waktu beltnya putus toh harus dirawat, tapi waktu ya periodik lah. Ada yang ngomong 10.000 km, ada yang ngomong 15.000 km. Tapi kalau sudah dapat bekas ya dapat saonoe lah ya. Kalau soal lampu-lampu, nah itu dari pemiliknya juga. Kalau sekarang lampu itu mestinya biasanya nyala semua karena sudah nggak analog lagi kelistrikannya. Sudah diatur dari aki ya. Selama akinya bagus ya bagus. Jadi kalau penulis suruh beli bekas apa ayo? Mungkin kalau beli bekas ya, kalau injeksi penulis akan luangkan dana untuk beli piggy bank atau apa, sekalian ganti ECU gitulah biar lebih irit atau apa gitu. Kalau karbu takut susah cari partnya. Kalau
Kalau apalagi pinginnya sih karbu ya, karbu itu lebih mudah perawatannya. Tapi kalau karbunya karbu vakum beda lagi ya, malah sering bermasalah. Injeksi ya problemnya cuma poros atau pompanya lemah atau apa gitulah. Apalagi ya, ya wis gitu aja lah ya. Maaf gak bisa beritahu banyak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.